Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Muhammad Muhammad selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membahas tentang peran observer, kendala dalam observasi, dan kode etik. Berikut rekan-rekan saya. Saya Aurana Kwalitia. Saya Bagasan Wajib. Saya Girmira Permata. Saya Rini Sawaliza. Pembahasan pertama adalah definisi observasi, yaitu metode penelitian ilmiah yang mengandalkan pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan atau dalam teks, dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat dan objektif tanpa melakukan manipulasi. Tujuannya itu memberikan deskripsi rinci tentang suatu objek atau peristiwa. Pada penelitian kualitatif, observasi berperan dalam pembentukan konsep dan hipotesis awal. Sementara dalam penelitian kuantitatif, observasi berfungsi sebagai pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Lalu ada peran observer. Yang pertama itu partisipan observer. Partisipan observer itu apa? Tingkatan keterlibatan seorang pengamat dalam suatu penelitian di mana ia menjadi bagian dari kelompok yang diamati dan berpartisipasi langsung di dalam aktivitas mereka. Non-partisipan observer atau yang kita singkat dengan NPO, yaitu posisi pengamatan yang bersifat netral dan objektif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa berpartisipasi dalam aktivitas subjek penelitian. Lalu change role observer atau yang kita singkat dengan CRO, yaitu penyesuaian peran pengamat terhadap kondisi yang ada, di mana pengamat dapat memilih untuk terlibat langsung atau menjaga jarak, tergantung pada apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya ada kendala dalam observasi. Ada 4 kendala dalam observasi. Yang pertama itu ada kendala yang timbul di observer. Yang kedua ada kendala yang bersumber dari setting, sistem kode, alat dan instrumen. Yang ketiga ada kendala observasi yang bersumber dari observer. Dan yang keempat ada kendala observasi yang bersumber dari sampel. Ada kendala yang sumbernya adalah observer. Ada beberapa macam. Yang pertama ada efek. Hal efek adalah observer membuat generalisasi kesan. Apabila kesan pertamanya positif, maka semua menjadi positif. Dan apabila kesan pertamanya negatif, maka akan menjadi negatif. Yang kedua ada refleksi observer, di mana struktur kepribadian observer tercermin dalam hasil observasi. Misalnya pengaruh pengalaman emosional. Yang ketiga ada generosity effect, di mana observer cenderung berbuat baik dalam situasi yang meragukan, sehingga cenderung memberikan penilaian yang merugikan atau menguntungkan. Yang keempat ada personal theory, di mana observer mencocokkan observasi pada asumsi-asumsi teoritis personal yang dimilikinya. Dan yang kelima ada personal value, di mana observer mencocokkan observasi pada harapan-harapan, nilai-nilai dan minat-minat pribadi. Kendala yang bersumber dari setting, sistem kode, alat dan instrumen. Yang pertama ada unrepresentative behavioral setting, di mana pengamat cuma melihat satu sisi aja. Jadi gambaran yang didapat nggak lengkap dan nggak bisa mewakili keseluruhannya. Yang kedua ada varying complexity, kompleksitas alat ukur yang memiliki terlalu banyak kategori, membuat pengamat sulit untuk mengkuantifikasi perilaku secara tepat. Dan yang ketiga ada gangguan lingkungan. Misalnya kayak gangguan suara, terus suhu yang ekstrim, terus pencahayaan yang tidak memadai, atau kondisi lingkungan yang terlalu padat atau terlalu ramai. Selanjutnya ada kendala observasi yang bersumber dari observer. Yang pertama ada Hawthorne effect. Efek Hawthorne muncul ketika seseorang mengubah perilakunya karena sadar sedang diamati. Yang kedua ada child reactivity, perubahan perilaku sebagai respon terhadap proses pengamatan. Yang ketiga ada role selection, individu yang diobservasi akan menyesuaikan perilakunya dengan harapan pengamat. Yang terakhir ada respon set, subjek penelitian akan menyesuaikan responnya dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pengamat. Lalu ada kendala observasi yang bersumber dari sampel. Unrepresentative sampel, sampel yang diambil oleh pengamat tidak mencerminkan karakter keseluruhan populasi. Yang terakhir ada sample instability, pengamat tidak menyadari bahwa kelompok yang diteliti sudah berubah, sehingga data yang dikumpulkan sekarang tidak bisa dibandingkan dengan data sebelumnya. Berikutnya ada cara mengatasi kendala-kendala dalam observasi. Yang pertama, observer dituntut untuk memiliki kesadaran diri yang yaitu mereka harus memahami bahwa keterbatasan individu dapat membatasi sudut pandang dan objektivitas dalam mengamati.
Dengan demikian, pengamat dapat secara proaktif mengelola perilaku mereka untuk meminimalkan kesalahan. Yang kedua ada sebelum memulai observasi, observer telah melakukan persiapan yang matang, yaitu termasuk mendalami konsep teori yang relevan, memastikan ketersediaan alat yang dibutuhkan, serta mempersiapkan setting dan sampel yang sesuai. Yang ketiga ada melibatkan lebih dari satu observer untuk mengamati objek yang sama, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih yang terpercaya. Berikutnya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki observer. Yang pertama, memiliki atensi dan konsentrasi yang baik. Yang kedua, empati yang tinggi. Yang ketiga, memiliki minat yang mendalam untuk menggali lebih jauh tentang sebab akibat perilaku tersebut. Yang keempat, ada menghasilkan catatan observasi yang lengkap dan detail. Yang kelima, mampu mengatasi berbagai hambatan. Yang keenam, menguasai kerangka kerja psikologis. Etika observasi adalah hal yang harus diperhatikan seseorang pengamat sebelum melakukan observasi. Etika dalam observasi erat kaitannya dengan tanggung jawab observer dan hak observer. Etika penelitian dijelaskan oleh di dalam Kode Etik Psikologi Indonesia pada pasal 46, 47, 48 dalam Kode Etik Psikologi Sosial Indonesia 2010. Antara lain tentang peneliti bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan serta harus memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian. Penelitian harus berizin sebelum melakukan penelitian, informasi yang akurat terkait rancangan penelitian, dan menjaga etika pada saat berinteraksi dengan partisipan tidak melebihi batasan yang telah disepakati dalam penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.